Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asafikotu Saikoh dengan NIM A43221080 dari Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan tahun angkatan 2022. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses pembuatan gula dari tebu. Bahan baku utama dalam proses produksi gula adalah tebu. Tebu dengan nama latin Saccharum officinarum merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting di Indonesia dan berkaitan erat dengan industri gula. Pengangkutan tebu dari lahan ke pabrik dilakukan dengan bantuan truk sebagai alat pengangkut. Pertama itu ada pencucian yang tujuannya untuk membersihkan kotoran sebelum tebu diolah lebih lanjut. Yang kedua ada pemotongan untuk memudahkan ekstraksi sari atau nira dari batang tebu. Dan yang ketiga itu ada penghancuran untuk menghilangkan sisa-sisa daun atau padatan lain yang tidak diinginkan. Stasiun penggilingan. Tebu dari hasil preparasi kemudian masuk ke stasiun penggilingan, di mana pada stasiun penggilingan ini akan menghasilkan nira mentah dan sisa dari hasil proses ini adalah ampas tebu. Proses pada stasiun gilingan ini dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu pada gilingan 1, cacahan tebu dari proses preparasi yang diangkut menggunakan bed conveyor masuk ke gilingan 1 untuk digiling. Produk gilingan 1 berupa ampas tebu dan nira yang disebut dengan NPP atau nira perahan pertama. Nah, NPP ini kemudian masuk ke tangki nira mentah 1-2 yang belum disaring untuk ditampung sementara. Sedangkan ampasnya ini masuk ke gilingan 2. Nah, pada gilingan 2 ini, ampas hasil gilingan 1 ini dilakukan penambahan nira gilingan 3. Nah, hasil dari gilingan 2 ini berupa nira gilingan 2 yang akan ditampung bersama gilingan 1. Sedangkan ampasnya ini masuk ke gilingan 3. Pada gilingan 3, ampas tebu gilingan 2 dilakukan penambahan nira gilingan 4, sehingga pada gilingan 3 ini menghasilkan produk nira gilingan 3 dan sisanya ialah ampas tebu gilingan 3. Ampas tebu gilingan 3 akan masuk ke gilingan 4 dan dilakukan penambahan produk nira gilingan 5. Hasil dari gilingan 4 ini berupa nira gilingan 4 dan ampas tebu gilingan 4. Kemudian pada gilingan 5, ampas tebu gilingan 4 masuk ke gilingan 5 dan ditambahkan air imbibisi yang berasal dari air kondensat. Hasil dari gilingan 5 ini adalah nira gilingan 5 dan ampas gilingan 5, yang mana ampas ini akan digunakan sebagai bahan bakar dari broiler. Kemudian nira yang dihasilkan dari stasiun gilingan adalah nira mentah yang memiliki kandungan air dan zat padat terlarut di dalamnya. Nira mentah hasil perahan dari stasiun penggilingan akan dilanjutkan ke proses pemurnian, yaitu di stasiun pemurnian. Nira yang dari gilingan perlu disaring agar bebas dari ampas atau tanah dengan menggunakan saringan getar atau alat DSM screen sebelum masuk ke peti nira mentah. Kemudian nira yang sudah dipompa ke jas liter 1 dengan suhu panas dengan tujuan menghentikan aktivitas mikroorganisme. Lalu kemudian masuk ke defekator 1 dan 2 dengan pH 7,2 dan 8,9, di mana pada proses ini dilakukan penambahan susu kapur dan gas SO2 untuk mengangkat kotoran-kotoran bukan gula yang terdapat dalam nira mentah, kemudian dialirkan ke dalam bejana sulfitasi, yang dimana gas SO2 yang keluar dan niranya masuk ke tangki nira mentah sulfitasi. Untuk proses sulfitasi, yaitu nira yang keluar dari tangki defekasi dialirkan menuju bejana sulfitasi, yang kemudian terjadi pencampuran antara nira dan gas belerang. Gas belerang ini digunakan untuk meneteskan nira yang kelebihan kapur. Tujuan dari sulfitasi ini untuk menurunkan pH nira menjadi 7,0 untuk menguatkan ikatan endapan yang ada pada nira melalui endapan CaSO3 dan menguatkan ikatan endapan yang ada pada nira melalui endapan CaSO3 yang terbentuk. Lalu kemudian nira masuk ke jas liter 2 di suhu kurang lebih 105 derajat Celcius
Nira hasil pemanasan gas sisa 2 dipompakan ke dalam flash tank untuk menghilangkan gas terlarut dan ditambahkan flokulan. Setelah dari flash tank langsung dialirkan ke declarifier atau bejana endapan. Di dalam clarifier terdapat 2 bagian, yaitu nira kotor dan nira jernih. Untuk nira kotor ditambahkan air dan dimasukkan ke dalam mixer, kemudian masuk ke tangki nira tapis. Nah, kotoran nira yang sudah disaring bisa dibuang atau dijadikan pupuk untuk tanaman. Sedangkan nira jernih masuk ke DSM untuk kemudian di screening lalu masuk ke tangki nira encer. Setelah itu, nira jernih langsung dialirkan ke stasiun penguapan. Nira jernih dari hasil proses pemurnian yang memiliki persen break sebesar 11-13% dipompa masuk ke dalam sel atau ruang nira bawah, kemudian masuk ke dalam tub. Nira jernih tersebut kemudian dipanaskan dengan uap bekas. Akibat pemanasan ini akan terjadi sirkulasi nira pada tub atau pipa pemanasan dan terjadi penguapan air, di mana uap air ini disebut sebagai uap nira yang keluar melalui bagian dinding atas evaporator. Akibat adanya pengaruh vakum, maka nira kental yang dihasilkan evaporator 1 mengalir ke evaporator 2. Uap bekas yang digunakan untuk bahan pemanas di evaporator 1 tidak semuanya akan mengembun, tetapi akan menghasilkan gas tidak terembunkan. Dikeluarkan ke udara bebas melalui pipa amoniak. Uap nira dari evaporator 1 digunakan sebagai bahan pemanasan nira di evaporator 2 dan juga untuk uap pemanasan nira di pemanas pendahuluan 2. Dan untuk bahan pemanas masakan di vacuum pans. Kemudian nira kental hasil dari evaporator 1 akan masuk ke dalam sel evaporator 2 bagian bawah. Kemudian dipanaskan dengan menggunakan uap dari evaporator 1. Nira yang dihasilkan dari evaporator 1 ini akan mengalir masuk ke dalam sel bagian bawah dari evaporator 3. Sedangkan uap air yang dihasilkan disebut sebagai uap nira evaporator 2 yang keluar melalui pipa uap nira, sedangkan kondensatnya keluar dan dipompakan ke peti tamping kondensat digunakan sebagai air pengisi tetes. Nira kental hasil dari evaporator 3 akan masuk ke dalam sel evaporator 4 bagian bawah, kemudian dipanaskan menggunakan uap nira dari evaporator 3. Akibat terjadi proses penguapan air, maka nira tersebut akan mengalami kenaikan Brix menjadi 60-65%. Nira yang dihasilkan dari evaporator 4 ini akan mengalir masuk ke dalam peti nira kental dan kemudian dipompakan ke dalam bejana sulfitasi nira kental untuk dibleachingkan dengan hembusan gas SO2 dari unit tobong belerang. Sedangkan kondensatnya keluar dan dipompa ke peti tampungan kondensat untuk keperluan proses. Untuk uap nira dari evaporator 4 ini keluar melalui pipa uap nira di atas evaporator badan 4, masuk kondensor di evaporator, kemudian didinginkan dengan mengalirkan air injeksi. Nira kental yang dihasilkan dari proses penguapan nantinya akan masuk ke stasiun pemasakan. Nantinya dari stasiun pemasakan ini akan menghasilkan kristal gula kental. Pada stasiun pemasakan, nira dimasak di dalam bejana vakum dan dicampur dengan bibit gula untuk menumbuhkan kristal gula dari sukrosa yang terkandung di nira kental. Pemberian bibit gula dilakukan untuk mempercepat proses kristalisasi dan memperbanyak kristal gula yang dihasilkan. Jadi, pada stasiun pemasakan ini, bahan yang digunakan adalah nira kental, kemudian menghasilkan kristal gula kental, dan sisa hasil yang dihasilkan pada stasiun pemasakan adalah molase. Selanjutnya adalah stasiun putaran. Kristal gula kental masuk ke stasiun putaran untuk menghasilkan kristal gula yang tujuannya memisahkan kristal gula yang terbentuk dari larutan yang melapisinya secara sentrifugal. Putaran atau sentrifugal ini bahannya itu berupa kristal gula kental yang hasilnya adalah kristal gula, dan sisa hasil yang dihasilkan ialah berupa tetes tebu atau strup. Selanjutnya yang terakhir adalah stasiun penyelesaian. Nah, kristal gula akan menjadi gula kasar atau halus dengan ukuran 0,9 sampai 1,1 mil. Ini sesuai dengan standar gula di pasaran. Nah, hasil gula dari proses ini adalah gula kasar dan halus, dan gula yang dihasilkan selanjutnya dilakukan pengemasan.